إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون التصبر والصبر ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Namun tak banyak yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan itu. Ada yang mencari kebahagiaan dalam harta benda. Dia pikir kalau dia kaya dia bahagia. Ada yang mencari kebahagiaan kemuliaan dalam pangkat dan jabatan kekuasaan. Mati-matian mencari pangkat dan jabatan. Dia pikir kalau dia berkuasa dia mulia. Ada yang mencari kebahagiaan dalam popularitas. Padahal hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan manusia hanya dalam mentaatinya saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah akan berikan dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau ingin dunia, dekati Allah, karena yang memiliki dunia ini Allah. Kalau inginkan bahagia akhirat, dekati Allah, karena yang memiliki akhirat juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, semua milik Allah. Di dunia ini semua pinjaman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, orang beriman cerdas. Hidupnya orang mukmin hanya untuk mendapatkan Allah taala saja. Dan dalam satu diskusi Allah jelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan, hilang popularitas karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Maka perkara ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tak mendengar perkara ini dan tidak tahu akan hal ini, maka kita akan letih di dunia, capek di dunia, terhina di dunia, dan di akhirat selama-lamanya. Coba kita tengok hari ini berapa banyak orang kaya tetap bahagia. Ternyata banyak belum tentu cukup. Dan berapa banyak kita lihat orang miskin ternyata bahagia. Ternyata sedikit belum tentu kurang. Nah, maka hadirin sekalian, orang mukmin hebat. Orang beriman hatinya tawajuh kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, apa saja suasana dan keadaan, orang-orang beriman senantiasa ingat kepada Allah, menyebut-nyebut Allah, tunduk kepada Allah. Nah, inilah perkara yang paling penting, perkara mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ada rasa takut kepada Allah, itu yang disebut dengan takwa. Ini wajib hukumnya, khatib mengingatkan perkara takwa ini di setiap khutbah Jumat. Karena kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan saja. Hanya dalam ketakwaan saja. Satu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi bertanya lewat seorang pemuda. Lalu Nabi tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Seorang sahabat menjawab, dia orang yang beruntung ya Rasulullah.
Dia orang yang tampan, kaya. Kalau dia bicara pasti didengarkan ucapannya. Kalau dia bagi usulan pasti diterima usulannya. Kalau dia meminang anak orang pasti diterima pinangannya. Dia sungguh orang yang beruntung. Nabi diam. Lalu lewat lagi seorang pemuda miskin, bajunya pun compang-camping, tak tampan seperti orang yang pertama tadi. Lalu Nabi bertanya lagi Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka sahabat mengatakan dia orang yang malang, yang merugi ya Rasulullah. Dia orang yang sangat kasihan kehidupannya. Kalau dia bicara tak mungkin didengarkan ucapannya. Dia bagi usul tak terima usulnya. Dia pinang orang, tak ada orang yang menerima dia menjadi menantu. Dia sungguh orang yang malang ya Rasulullah. Tapi Nabi menjawab setelah itu, ketahuilah orang yang kedua tadi, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang pertama, si isi dunia. Kenapa? Karena orang yang miskin tadi, sahabat yang miskin tadi adalah orang yang bertakwa. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, di perkampungan, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan, tapi di hatinya ada Allah. Dia lebih mulia daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perbaharui iman kita hari-hari. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharilah iman kalian, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, "Akthiru min qauli la ilaha illallah." Ulama menafsirkan makna akthiru min qauli la ilaha illallah ini, zikirkan kalau sendirian, dakwahkan kalau jumpa orang. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, jangan pernah berpisah dari orang itu kecuali kita bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa di dunia dan di akhirat selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa, makhluk tak kuasa. Syirik itu apa hadirin? Syirik itu adalah meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Itu syirik. Yakin obat menyembuhkan itu syirik. Yakin pekerjaan memberikan rezeki itu syirik. Yakin istri membahagiakan itu syirik. Hati-hati, Pak. Seperti semut hitam yang berjalan di tengah malam di atas batu yang hitam, tak terasa. Ya, makanya hadirin sekalian, orang mukmin dia jaga hatinya, tak terkesan dengan datang dan hilangnya dunia. Orang beriman itu datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Orang beriman biasa saja sama dunia ini. Dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Santai saja. Orang beriman tidak mungkin haus dengan pujian, apalagi memuji-muji diri sendiri. Orang yang betul imannya tak mungkin dia membesarkan bapaknya, pamannya, gurunya, enggak boleh. Membesar-besarkan makhluk itu enggak boleh. Perintah Allah kepada Rasulullah SAW apa? Ya ayyuhal mudatsir, hai orang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah saja. Tidak boleh membesarkan selain Allah. Bapakku hebat, guruku hebat, majlisku hebat, habibku hebat. Nah, hati-hati. Kalau ada orang yang membesar-besarkan makhluk, hati-hati. Percaya lagi kita kan, kau beli air ini selamat kamu, kau beli tasbih ini selamat kamu. Kesyirikan masih membawa-bawa Allah juga, tapi ada benda-benda di sana. Maka orang beriman hadirin mulia, tawajuh, bersih hatinya dari kesyirikan, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, bahkan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Dekati Allah. Dengan cara apa mendekati Allah? Cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai aku, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah Taala? Yuhibbukumullah, aku jadikan kamu habibku. Jadi habib yang sesungguhnya itu siapa, Pak? Orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu secara bahasa ya. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujung rambut sampai ujung kaki ikut cara Nabi. Bangun tidur sampai tidur lagi ikut cara Nabi. Tak meremehkan sunnah sedikit pun.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku bersama denganku di dalam syurga. Ya, sekarang periksa diri kita, berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita amalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Adakah kita sudah makan minum tangan kanan? Adakah kita sudah mulai memperhatikan, memulai segala kebaikan dari sebelah kanan? Pakai baju dari sebelah kanan, pakai celana dari sebelah kanan, pakai sepatu dari sebelah kanan, masuk masjid dari sebelah kanan. Adakah kita perhatikan doa-doa masnunah? Bangun tidur ingat Allah, ada doanya. Masuk masjid ingat Allah, ada doanya. Keluar masjid ingat Allah, ada doanya. Masuk tandas ingat Allah, ada doanya. Keluar WC ingat Allah, ada doanya. Bercermin ingat Allah, ada doanya. Makan minum ingat Allah, ada doanya. Makan buah minum beda-beda doanya. Nabi ajarkan keluar rumah, naik kendaraan mulai berjalan, kendaraan mendaki, menurun, jalan belok-belok, jalan rusak, lewat jembatan, lihat pasar, lihat masjid, lihat semua, Nabi ajarkan doanya. Bahkan melihat tempat peribadatan orang kafir ada doanya. Saya ajarkan guru saya itu, kalau kamu melihat tempat peribadatan orang kafir, isyaratkan dengan jari kelingkingmu. Saya nggak tahu dalilnya dia dari mana. Itu guru saya nggak mungkin dia bicara tentang ilmu. Bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Doakan dalam hati, mudah-mudahan ini jadi masjid suatu hari nanti. Begitu, Pak. Lihat perempuan yang bukan hak kita, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Gitu. Adakah doa-doa masnunah sudah kita hidupkan? Hari ini kalau kita ajak orang menghidupkan sunnah, apa katanya? Itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Sekecil-kecil sunnah Rasulullah SAW lebih berharga daripada surga. Surga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Jangan remehkan Pak, meskipun cuma dengan bersiwak. Ya. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Allah? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Sunnah terbesar Nabi itu dakwah, Pak. Setelah itu salat. Sekarang sudahkah kita buat dakwah siang hari? Nabi itu kerjanya cuma 2, Pak. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis memohon hidayah. Sudah kita buat itu? Sudah berapa banyak orang kita dakwah hari ini, Pak? Adakah kita niat keluar di rumah kita untuk niat berdakwah? Kalau kita ke pasar niat cari duit, Pak, banyak ruginya nanti, Pak. Sahabat ke pasar niatnya berdakwah di pasar. Mesti ke kantor niat dakwah di kantor. Mau jadi politisi ingat niat dakwah di parlemen, niat dakwah. Mau beli mobil Lamborghini, mau dakwah di komunitas Lambo, gak apa-apa, Pak. Yang penting itu dakwahnya. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Satu orang yang masuk Islam gara-gara kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari, lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Sekarang pertanyaannya, Pak, berpuluh tahun kita hidup di dunia, sudah berapa banyak orang kita syahadatkan? Berpuluh tahun kita bertetangga dengan orang muslim, pernahkah kita sebut namanya di malam hari, doakan dia dapat hidayah? Adakah kefikiran kita untuk datangi rumahnya, bicara dari hati ke hati tentang kebesaran Allah, kendalkan Allah kepada mereka? Ada kita buat? Bahkan lebih luas lagi, adakah terfikir di benak kita untuk pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, ke Afrika, ke Australia, ke Jepang? Hari-hari saya lihat di bawah begitu banyak motor dari Jepang, Honda, Yamaha, Suzuki, Daihatsu, itu semua nama-nama kota di Jepang. Berpuluh tahun kita pakai itu kendaraan untuk belajar agama, untuk pergi ke masjid, untuk mengantar anak sekolah, mengantar istri ke pasar, mencari nafkah, untuk ngojek dan sebagainya. Pertanyaannya, berpuluh tahun kita pakai motor buatan orang Jepang, pernahkah sekali ketika starter itu motor doa hidayah untuk orang Jepang? Ya Allah, berilah hidayah orang Jepang, ya Allah. Jangan sampai mereka mati sebelum mengenalmu, ya Allah. Hantar aku ke Jepang, ya Allah. Ada nggak terbesit di pikiran kita? Pergi khuruj fisabilillah, khuruj dakwah. Hari ini orang khuruj keluar rumah untuk cari duit, Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang khuruj fisabilillah untuk bertablik, untuk berdakwah, satu dunia mencaci maki, Pak. Yang menantang dakwah bukan orang kafir, tapi orang Islam, Pak. Bahkan banyak guru-guru kita, para ulama, tak lagi menyampaikan fadilah khuruj fisabilillah, pergi keluar berdakwah ke luar negeri, tinggalkan rumahmu, tinggalkan anak istrimu. Tak berani, Pak, menyampaikan itu. Karena banyak yang tak berani tinggalkan majelisnya, tak berani meninggalkan pesantrennya. Nanti kalau kau nggak ada, gimana pesantrenku bangkrut? Nanti majelisku 30 titik setiap bulan nih, lumayan ini.
Kalau khurus dakwah datang kepada orang tidak mengundang, naik gunung turun gunung, kadang diusir, kadang diludahi, kadang lempar batu, bahkan mungkin dibunuh. Ini berat. Rasulullah SAW pergi berdakwah dengan cara di dalam kampung sendiri dan keluar kampung sendiri. Maka kita buat cara Nabi. Kalau betul-betul cinta Allah dan Rasulullah SAW, coba berfikir sesaat. Allah puji kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik, the best of nation, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kenapa kita disanjung puji sebagai umat terbaik? Diceritakan di dalam kepada seluruh nabi, diceritakan di dalam Taurat, Zabur, Injil. Bahkan nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW. Coba bayangkan tuan-tuan sekalian, nabi ingin seperti kita, nabi ingin seperti bapak semua. Apa kemuliaan ini, Pak? Kenapa kipas angin ditaruh di atas? Karena dia bergerak memberi manfaat untuk manusia, untuk kita. Kalau suatu hari dia tak lagi bergerak, dia akan diturunkan dari ketinggian, dibuang ke tempat sampah. Ini pun umat pun begitu. Kalau tak lagi bergerak untuk dakwah, bergerak hanya untuk dunia, untuk wanita, tak lagi berhijrah karena Allah, maka Allah akan datangkan kehinaan kepada ini umat. Yang mana kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kita kembali kepada dakwah. Kalau sapi perahan kita tak lagi mengeluarkan susu, apa yang kita buat? Bawa ke rumah potong, disembelih, Pak. Hari ini umat Islam berjuta-juta disembelih. Di Uighur 1 juta lebih umat Islam di penjara, giant jail, di Syria, di Palestina. Mudah kita kambing hitamkan orang kafir, mudah kafir. La'natul alaih. Di Rohingya, di India, di Afrika. Tapi bila Allah hantarkan tsunami untuk membantai umat Islam, satu kali sapuan 500.000 orang mati, Pak. Siapa yang mau dikambing hitamkan? Maka sekarang saatnya wake up. Oh Muslim, be a Muslim. Kembali kepada Allah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Angkat tangan, menyerahlah kepada Allah sekarang juga. Kalau kita angkat tangan, Allah akan turun tangan. Yakinlah, Islam akan kembali berjaya. Pertanyaannya, kita mau jadi pemain atau jadi penonton? Bapak ikut tak ikut, Islam pasti akan kembali berjaya sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Akan datang seorang pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Pertanyaannya, kita mau ikut ambil bagian dalam kerja ini atau tidak? Maka carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Karena waktu terus berlalu. Allah bersumpah demi waktu-waktu. Wal fajar, wad duha, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bis sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala ijabah doa-doa kita di hari yang penuh barakah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awal awalin ya akhiral akhirin ya dzal qatimatin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Allah. Kami berkumpul ya Allah di istanamu ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Dosa kami menggunung tinggi ya
ya Allah, pagi, siang dan malam bermaksiat kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah tutupi aib-aib kami, aib kedua orang tua kami, aib guru-guru kami, aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang-orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, tapi masih hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak hajat kami ya Allah. Bila ada yang sakit di majlis ini, angkat penyakit kami ya Rabb. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Bila ada yang terlilit hutang ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Jangan biarkan malam kami menjadi kegelisahan dan siang hari kami menjadi kehinaan ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, cabut kehinaan dalam diri kami ya Allah. Berikan kami faqihu fid din, kefahaman akan perkara agama ya Allah. Tanamkan rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Tanamkan rasa cinta di hati kami kepada ulama-ulama ya Allah, kepada orang-orang saleh ya Allah, kepada saudara muslim kami ya Allah. Karena kami faham ya Allah, tak beriman kami sebelum kami mencintai saudara kami, sebelum kami mencintai seperti kami mencintai diri kami sendiri ya Allah. Ya, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah. Banyak hajat kami ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai daiyah, hafiz dan hafizah ya Allah. Istri kami ya Allah, jadikanlah istri yang salehah, yang taat kepada kami, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, apa yang diminta oleh baginda Rasulullah itu yang kami pinta ya Allah. Apa yang ditolak Nabi itu yang kami tolak ya Allah. Sungguh kami ingin berjumpa Nabi di syurga ya Allah, berjumpa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sahabat dan sahabiah ummahatul mukminin ya Allah. Ya Allah, Sayyidina Ali ya Allah radhiyallahu an. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan mulia, matikan kami dalam keadaan mulia, matikan kami dengan husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.